Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 608, Pedang yang begitu cepat. Dunia luar pada saat itu bagaikan neraka. Di gunung suci itu, ribuan peziarah berbaring di tanah, meratap kesakitan. Intisari kehidupan mereka diekstraksi secara paksa, berubah menjadi bercak-bercak darah yang terbang menuju puncak gunung. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah telah berubah menjadi mayat kering, sementara mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi berjuang untuk bertahan hidup. Di langit, 8 pancaran cahaya merah tua terhubung membentuk formasi, menyelimuti seluruh gunung suci itu. Di antara pilar-pilar cahaya, energi merah tua saling berjalin seperti rantai, membentuk sangka raksasa. David mendongak ke puncak gunung, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang berlawanan arah dengan asal garis keturunan itu, dan melesat menuju puncak gunung. Semakin tinggi Anda naik, semakin kuat daya hisapnya, dan semakin terkonsentrasi energi merahnya. Seandainya David tidak memiliki kekuatan kekacauan yang mampu melahap semua hukum, dia mungkin akan terpengaruh oleh gaya hisap ini, menyebabkan esensi dan darahnya bocor keluar. Ketika mereka terbang ke lereng gunung, selusin sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Pemimpin itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah ilahi berwarna emas, yang auranya sedalam lautan, dan yang berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi atas. Di belakangnya berdiri 12 jenderal berbaju zirah emas, masing-masing memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-6 atau ke-7 dari alam abadi atas. Berhenti. Pria tua berambut putih itu berkata dengan tenang, "Ini adalah gunung suci, tempat yang tidak boleh didekati oleh orang yang tidak berwenang." David berhenti dan menatap dingin ke arah pihak lain. "Kalian para dewa, dengan kedok ziarah, justru melakukan pengorbanan darah dan membantai nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan ilahi?" Pria tua berambut putih itu tertawa. "Hukuman ilahi. Di surga ke-14, kuil itu sendiri adalah surga." "Adapun Anda, jika saya tidak salah, Anda adalah David, orang yang datang dari surga ke-13, bukan? Kau mengenalku?" David mengangkat alisnya. "Tentu saja aku tahu." Pria tua berambut putih itu mengelus janggutnya dan berkata, "Menghancurkan jalan menuju surga, membunuh yang mulia agung, memaksa mundur utusan khusus kuil. Namamu terkenal di dalam kuil. Ketua kuil sangat tertarik padamu dan secara khusus menginstruksikan bahwa jika ia melihatmu, ia harus mencoba merekrutmu." Ia berhenti sejenak lalu berkata, "David, bergabunglah dengan kuil. Dengan bakatmu, jika kau dibina oleh kuil, kau pasti akan menjadi dewa sejati dalam 100 tahun. Mengapa menjadikan kuil sebagai musuh demi makhluk-makhluk seperti semut di alam bawah?" David pun tertawa. "Merekrutku? Lalu, seperti para peziarah di gunung suci ini, suatu hari nanti menggunakanku sebagai bahan untuk pengorbanan darah." "Kamu berbeda." Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. "Kau adalah seorang jenius dengan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan." "Kuil hanya akan memberimu posisi penting, bukan mencelakaimu. Sayangnya, aku tidak percaya." David mengacungkan pedang pembunuh naganya sambil berkata, "Minggir, atau matilah." Wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi gelap. "Kau tak mau mendengarkan akal sehat, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam." Dia melambaikan tangannya. Bentuk formasi dan serang dia. Ke-12 jenderal berbaju zirah emas itu dengan cepat berpencar, membentuk formasi pertempuran yang mengelilingi David di tengah. Setelah formasi pertempuran terbentuk sempurna, aura ke-12 orang itu menyatu menjadi satu, dan kekuatan mereka melonjak, bahkan samar-samar memancarkan perasaan menekan dari seorang dewa tingkat 9. "Membunuh!" Ke-12 pria itu berteriak serempak, dan 12 bayangan tombak emas, seperti naga yang muncul dari laut, menusuk ke arah David dari segala arah. David tidak menghindar atau mengelak, melainkan mengayunkan pedang pembunuh naganya secara horizontal. Domain pedang kacau, terbuka. Area abu-abu itu langsung meluas, meliputi area dengan radius ratusan kaki. Setelah ke-12 bayangan tombak memasuki wilayah tersebut, kecepatan mereka menurun tajam, dan kekuatan mereka sangat berkurang. David bergerak seperti hantu, menyelinap di antara bayang-bayang tembakan.
Setiap kali pedang pembunuh naga diayunkan, seorang jenderal dewa akan tumbang. Pedang itu melesat seperti kilat, dan darah menyembur. 3 tarikan napas kemudian, ke-12 jenderal ilahi itu jatuh ke tanah, dan formasi pertempuran pun runtuh. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu menyempit tajam. Pedang yang begitu cepat, wilayah yang begitu aneh. Akhirnya ia menyingkirkan rasa jijiknya. Sepertinya Master Istana telah meremehkanmu. Kekuatan tempurmu yang sebenarnya mungkin mendekati kekuatan dewa tingkat 9. Minggir sekarang juga, belum terlambat. David mengarahkan pedangnya ke arah lelaki tua itu. Pria tua berambut putih itu tertawa. Anak muda, kau memang sangat kuat. Tetapi ini adalah Gunung Suci, wilayah yang telah dikelola kuil selama 10.000 tahun. Dia membuat segel tangan. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sejati dari formasi Gunung Suci. Begitu dia selesai berbicara, Gunung Suci itu bergetar, dan 8 pancaran cahaya merah tua serentak melesat turun, bertemu pada lelaki tua berambut putih itu. Aura lelaki tua berambut putih itu meningkat secara bertahap, dari puncak peringkat ke-8 ke tahap awal peringkat ke-9, lalu ke tahap tengah peringkat ke-9, dan akhirnya menetap di puncak peringkat ke-9. Rambut putihnya berubah menjadi merah darah, matanya merah padam, dan tubuhnya diselimuti cahaya merah darah, seperti iblis darah yang turun ke bumi. Dengan berkat dari formasi pengorbanan darah, aku dapat memiliki kekuatan kultivator tingkat 9 puncak untuk sementara waktu. Suara lelaki tua berambut putih itu menjadi serak dan menyeramkan. David, suatu kehormatan kau bisa meninggal dalam keadaan seperti ini. Dia mengulurkan telapak tangannya. Jejak telapak tangan berwarna merah darah menutupi langit, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meratap di dalam telapak tangannya, membawa daya hisap yang mengerikan, seolah-olah mencoba menguras esensi, darah, dan jiwa David sepenuhnya. Ini adalah teknik jahat yang dipenuhi dengan kekuatan susunan pengorbanan darah. Ekspresi David tampak serius. Kekuatan serangan telapak tangannya memang telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam abadi atas, dan bahkan samar-samar menyentuh ambang alam abadi sejati. Anda tidak bisa memaksanya. David mundur dengan cepat, sambil secara bersamaan melepaskan puluhan cahaya pedang dengan pedang pembunuh naganya, menebas ke arah jejak telapak tangan berwarna merah darah. Cahaya pedang itu mengenai jejak telapak tangan, tetapi seperti lembu lumpur yang memasuki laut, hanya menimbulkan sedikit riak. Momentum dari segel telapak tangan itu tidak berkurang dan terus mengikuti David dengan saksama. Bab 6083, satu pedang membunuh 9 tingkat. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Pria tua berambut putih itu menyeringai jahat. Di dalam jangkauan Gunung Suci, kemanapun kau lari, kau tidak bisa lolos dari jangkauan deteksi formasi tersebut. David tiba-tiba berhenti. Dia berhenti berlari dan berbalik menghadap jejak telapak tangan yang berlumuran darah itu. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Dengan pedang pembunuh naga dipegang tegak di depan dadanya, David memejamkan matanya. Di dalam tubuhnya, benih dao yang kacau berputar liar, garis keturunan naga emas mendidih, dan chi dunia bawah beredar. Di bawah pengaruh harmonisasi teknik kembali ke asal yin yang, ketiga kekuatan tersebut mulai menyatu. Kekacauan adalah fondasinya, naga emas adalah yang, dan dunia bawah adalah yin. Ketiga elemen tersebut kembali menjadi satu, yang dapat melanggar semua hukum. Memotong. David membuka matanya dan melancarkan serangan pedang. Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada aura yang menakutkan. Hanya seberkas cahaya pedang abu-abu sederhana dan polos, setipis rambut, melayang tanpa suara menuju jejak telapak tangan berwarna merah darah. Pria tua berambut putih itu awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi sedetik kemudian, ekspresinya berubah drastis. Saat cahaya pedang abu-abu menyentuh jejak telapak tangan berwarna merah darah, jejak telapak tangan itu mulai larut. Itu tidak hancur, melainkan meleleh, seperti es dan salju bertemu api, dengan cepat hancur berkeping-keping. Roh pendendam di telapak tangan itu mengeluarkan jeritan melengking dan lenyap menjadi asap biru. Cahaya pedang abu-abu itu terus melaju tanpa henti, menembus jejak telapak tangan dan melesat lurus ke arah lelaki tua berambut putih itu. Mustahil! Pria tua berambut putih itu ketakutan dan buru-buru memanggil semua harta sihir pelindungnya. Perisai emas, jimat giok,
Panji merah darah. 7 atau 8 artefak magis pertahanan tingkat atas menyala secara bersamaan, membentuk lapisan penghalang di depannya. Namun, cahaya pedang abu-abu itu sepertinya mengabaikannya, menembus lapis demi lapis. Tertawa. Ujung pedang akhirnya menembus penghalang terakhir dan menancap ke dada lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu menegang dan menunduk melihat dadanya. Tidak ada luka, tidak ada bercak darah, tetapi nafasnya semakin melemah dengan cepat. Kekuatan macam apa ini? Ia mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu, hanyut terbawa angin. Satu tebasan pedang, dan dia membunuh seorang immortal tingkat 9 puncak. Meskipun tingkatan alam abadi ke-9 ini dicapai melalui kekuatan eksternal dan agak berlebihan, serangan pedang David tetaplah sangat menakjubkan. David menyarungkan pedangnya, wajahnya agak pucat. Serangan pedang terakhir itu hampir menghabiskan 70% kekuatannya. Meskipun unifikasi 3 elemen sangat ampuh, teknik ini juga memberikan beban yang besar pada tubuh. Dia tak berani menunda, menelan beberapa pil pemulihan, dan terus terbang menuju puncak gunung. Tidak ada yang menghentikan mereka di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, David sampai di puncak gunung. Puncak gunung itu berupa dataran tinggi yang sangat besar, dan di tengah dataran tinggi tersebut berdiri 8 altar berwarna merah darah yang disusun dalam pola segi 8. Setiap altar tingginya sekitar 10 zang, dan pola susunan yang rumit diukir di atasnya. Darah mengalir di dalam pola tersebut mengeluarkan bau darah yang menyengat. Di antara 8 altar, energi merah tua menghubungkan mereka, membentuk susunan yang lengkap. Di tengah susunan tersebut, sebuah jantung merah tua yang besar melayang, berdetak secara ritmis. Dek, dek, dek. Setiap dentuman membuat seluruh gunung suci itu bergetar. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah dan berkumpul di jantung. Setelah jantung menyerap darah, detaknya menjadi lebih kuat, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. David dapat merasakan bahwa suatu keberadaan yang mengerikan sedang terbentuk di dalam hati itu. Kesadaran sisa dari sang suci tangisan hantu, atau lebih tepatnya, bentuk dasar dari mayat hantu. Begitu jantung terbentuk sempurna, mayat hantu akan sepenuhnya terbangun dan menjadi alat pembunuh yang dikendalikan oleh kuil. Ini harus dihancurkan. Tatapan David menyapu ke 8 altar, dan dia dengan cepat mengunci pandangannya pada 3 di antaranya. Menurut kultivator bermahkota emas itu, selama ketiga altar dihancurkan secara bersamaan, formasi pengorbanan darah akan terganggu. Masalahnya adalah altar-altar tersebut dilindungi oleh susunan pertahanan, dan ke-8 altar tersebut saling terhubung. Jika satu diserang, 7 altar lainnya akan membalas secara bersamaan. Kita tidak punya pilihan lain selain menerobos. David memilih 3 altar yang letaknya relatif berdekatan, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap menyerang ketiganya secara bersamaan. Namun saat itu juga, sebuah suara yang familiar terdengar. "David, kau benar-benar datang." David menoleh dan melihat Lin Wuchen dan Yue Liuli berjalan keluar dari balik altar. Bukan hanya mereka. Dari segala arah, sosok-sosok muncul satu demi satu. Terdapat lebih dari 30 kultivator ras ilahi, masing-masing dengan aura yang kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di peringkat ke-6 alam abadi atas, sementara para tetua terkuat berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Mereka jelas sudah siap, hanya menunggu David berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. "Aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang ke surga ke-14. Lin Wuchen menatap David, ekspresi rumit terlintas di matanya. "Dikalahkan olehmu di surga ke-13 adalah aib dalam hidupku. Hari ini, aku sendiri yang akan menghapus aib ini." Yuel Yuli menjawab dengan dingin. "David, kau telah menghancurkan rencana besar kuilku dan membunuh para kultivator kuilku. Hari ini, kau tidak akan pergi hidup-hidup." David mengamati kerumunan, ekspresinya tenang. "Hanya kalian?" Arogan. Seorang tetua tingkat 9 mencibir. "David, kau memang sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Tetapi ini adalah gunung suci yang diperkuat oleh formasi pengorbanan darah yang sangat meningkatkan kekuatan kami. Dan kau, sendirian, bagaimana mungkin kau bisa bertahan?" Tetua lainnya angkat bicara. "David, Master Istana menghargai bakat dan akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan kuil
Serahkan rahasia garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan, dan kau mungkin akan diselamatkan. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu. David tertawa. Merekrutku. Lalu seperti kau memperlakukan Sen Tangisan Hantu, suatu hari nanti kau akan menjadikanku boneka. Wajah para tetua menjadi muram. Teguh pendirian sampai akhir? Kalau begitu matilah. Lebih dari 30 kultivator ilahi menyerang secara bersamaan. Bab 6084. Menghancurkan altar berbagai kekuatan gaib, harta karun magis dan formasi menghujani David. Platform di puncak gunung itu seketika diselimuti oleh beragam warna yang memukau, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Meskipun berada di pusat serangan, David tetap tenang luar biasanya. Inilah momen yang telah ditunggu-tunggunya. Bentuk sejati kekacauan. Garis keturunan naga emas. Teknik yin yang kembali ke asal. 3 elemen kembali menjadi satu. Dengan 3 kekuatan tertinggi yang meletus secara bersamaan, aura David langsung melonjak ke puncaknya. Separuh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari, sementara separuh lainnya diselimuti kabut abu-abu seperti kekacauan. Energi hitam mengalir di antara dada dan perutnya, menyatukan kedua kekuatan itu dengan sempurna. Cahaya pedang 3 warna berkedip-kedip pada pedang pembunuh naga, dan badan pedang mengeluarkan dengungan yang menggembirakan. Merusak. David melepaskan serangan pedang. Cahaya pedang 3 warna menyebar dalam bentuk kipas untuk menangkis semua serangan. Gemuruh. Ledakan dahsyat menyapu seluruh puncak gunung. Susunan pelindung dari 8 altar bergetar hebat. Retakan tak terhitung jumlahnya muncul di platform, dan beberapa altar bahkan mulai miring. Lebih dari 30 kultivator klan ilahi terlempar jauh akibat ledakan tersebut. Dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah mengalami luka serius dan batuk darah di tempat kejadian. David juga dalam kondisi buruk. Meskipun telah menahan begitu banyak serangan, bahkan dengan perlindungan 3 elemen yang kembali menjadi satu, dia masih menderita luka dalam yang cukup parah. Namun dia tidak berhenti. Memanfaatkan momen ketika para kultivator ilahi terpental ke belakang, dia berubah menjadi 3 bayangan dan bergegas menuju 3 altar yang dipilih secara bersamaan. Oh tidak! Dia akan menghancurkan altar. Hentikan dia. Para kultivator ilahi terkejut dan buru-buru mencoba menghentikan mereka. Namun David terlalu cepat. Ketiga bayangan itu tiba di depan ketiga altar hampir bersamaan, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Kekacauan, penciptaan langit dan bumi. 3 cahaya pedang abu-abu menghantam dasar altar secara bersamaan. Susunan pelindung altar itu rapuh seperti kertas di hadapan cahaya pedang yang kacau, hancur seketika. Cahaya pedang terus bergerak maju tanpa henti, menebas dalam-dalam ke altar. Klik, klik, klik. Bersamaan dengan itu, retakan besar muncul di ketiga altar tersebut, dan retakan itu menyebar dengan cepat, hingga akhirnya, boom, boom, boom. Ketiga altar itu meledak dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Saat altar meledak, susunan pengorbanan darah bergetar hebat. Kedelapan pancaran cahaya merah meredup, dan rantai energi merah yang menghubungkan mereka putus sedikit demi sedikit. Jantung berwarna merah tua yang tergantung di tengah formasi, mengeluarkan jeritan melengking, dan detaknya menjadi tidak beraturan. Getaran di seluruh gunung suci itu berhenti. Garis keturunan yang mengalir menuju puncak gunung terputus. Daya hisap di dalam diri para peziarah menghilang, dan darah esensi mereka berhenti mengalir keluar. Di dalam gua, patung Sen Tangisan Hantu yang hampir sepenuhnya terbangun, tiba-tiba bergetar. Retakan di permukaannya berhenti menyebar, dan cahaya merah tua mulai memudar. Itu sukses. Formasi pengorbanan darah telah terganggu. Tidak! Para kultivator ilahi meraung putus asa. Rencana mereka yang telah mereka susun dengan susah payah selama lebih dari 300 tahun dan hampir berhasil, dirusak oleh David seorang diri. Bunuh dia! Bunuh dia! Mata Lin Wuchen merah padam, dan dia tampak seperti orang gila. Yu Liuli menggertakkan giginya dan berkata, David, aku akan mencabik-cabikmu. 25 kultivator suci yang tersisa menyerang lagi, kali ini tanpa menahan diri dan melepaskan jurus mematikan terkuat mereka. David tertawa. Formasi besar itu telah hancur, dan mayat hantu itu gagal bangkit. Tujuannya telah tercapai. Sekarang, saatnya untuk pergi. Ming Li, mundur.
David menyampaikan suaranya kepada Mingli yang berada di dalam gua di tengah perjalanan mendaki gunung. Tuan Chen, saya telah menyelamatkan sebagian besar kultivator, dan saya juga telah menghancurkan lonceng pengendali jiwa. Mingli menjawab, tapi pintu masuk gua itu disegel oleh para dewa, dan aku sedang berusaha menerobosnya. Tunggu dulu, aku akan menjemputmu. David berhenti melawan para kultivator ilahi dan melepaskan cincin cahaya pedang dengan pedang pembunuh naganya, memaksa semua orang mundur. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju lereng gunung. Hentikan dia! Jangan biarkan dia lolos! Para kultivator ilahi mengejar tanpa henti. David bergerak sangat cepat, tiba di gua yang berada di tengah gunung hanya dalam beberapa tarikan nafas. Terdapat lebih dari selusin kultivator tingkat dewa yang menjaga pintu masuk gua, dan suara pertempuran dapat terdengar dari dalam gua. Minggir dari jalanku. David melepaskan serangan pedang. Cahaya pedang abu-abu menyapu seperti bulan sabit, seketika menebas para kultivator suci di pintu masuk gua. Dia bergegas masuk ke dalam gua dan melihat Mingli melindungi puluhan kultivator yang diselamatkan, bertarung sengit melawan lebih dari 20 kultivator dewa. Meskipun para kultivator itu tidak terlalu terampil, mereka berhasil membentuk formasi pertempuran sederhana di bawah komando Mingli dan nyaris tidak mampu bertahan. Tuan Chen, semangat Mingli kembali pulih saat melihat David. Pergi! David memukul mundur para kultivator ras ilahi yang menyerang dengan satu tebasan pedang, membuka jalan. Mingli memimpin para kultivator yang diselamatkan keluar dari gua dengan cepat, sementara David melindungi mundurnya mereka. Para kultivator tingkat dewa di luar gua telah menyusul dan bergabung dengan para kultivator di dalam, yang berjumlah lebih dari 40 orang, dan mengepung David dan para sahabatnya. Lin Wuchen dan Yeli Yuli juga tiba, wajah mereka pucat pasi. David, kau tidak akan lolos hari ini. Lin Wuchen menggertakkan giginya. David mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa jumlah kultivator klan ilahi semakin bertambah. Sekarang berjumlah lebih dari 50, termasuk 6 orang di peringkat ke-9 alam abadi atas. Konfrontasi langsung bukanlah solusi. Dia menatap Mingli. Berapa banyak orang yang bisa kau bawa bersamamu? Mingli tersenyum kecut. Dengan tingkat kultivasiku, aku hanya bisa memindahkan maksimal 10 orang. Dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. David mengangguk. Cukup. Kau bawa para kultivator ini dan pergi duluan. Aku akan menjaga bagian belakang. Tidak, Tuan Chen, kami akan pergi bersama, kata Mingli dengan tergesa-gesa. Ini perintah, kata David dengan tegas. Kehadiranmu hanya akan menjadi beban bagiku. Jangan khawatir, jika aku ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikanku. Mingli menggertakkan giginya dan akhirnya mengangguk. Tuan Chen, hati-hati! Dia membentut segel tangan dan melepaskan teknik rahasia klan hantu, menyelimuti ke-10 kultivator itu dalam awan kabut hitam. Kabut hitam itu menghilang dan ke-11 orang itu lenyap. Bab 6085, hampir mati. Teknik melarikan diri klan hantu, kejar! Teriak seorang tetua tingkat 9 dengan tajam. Namun David menghalangi jalan mereka. Lawanmu adalah aku. Sambil memegang pedang pembunuh naga secara horizontal, David menghadapi lebih dari 50 anggota kuat dari ras ilahi tanpa rasa takut. Lin Wuchen tertawa marah. David, kau terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kamu akan tahu setelah mencobanya, kata David dengan tenang. Para kultivator klan dewa berhenti membuang-buang kata dan menyerang secara serentak. Kali ini, David tidak lagi melawan secara langsung. Sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi puluhan bayangan saat ia menyusuri kerumunan. Setiap kali pedang pembunuh naga diayunkan, seorang kultivator ilahi akan gugur. Dia tidak bermaksud membunuh musuh, tetapi hanya ingin menciptakan kekacauan dan mengulur waktu bagi Mingli. Domain pedang kacau terbentang. Hamparan abu-abunya meliputi area seluas 100 kaki. Di dalam domain tersebut, David bergerak dengan mudah, sementara para kultivator ilahi merasa terjebak dalam rawa. Bentuk barisan. Jangan biarkan dia membunuh kalian satu persatu, teriak seorang lelaki tua. Para kultivator ilahi dengan cepat membentuk barisan pertahanan, tetapi David tidak memberi mereka kesempatan. Dia secara khusus menyerang titik-titik lemah formasi tersebut, mengganggu formasi dan mencegah para kultivator ilahi membentuk pengepungan yang efektif. Untuk beberapa waktu, lebih dari 50 kultivator tingkat dewa ditahan oleh David seorang diri dan tidak mampu membebaskan diri. Sialan! Lin Wuchen gemetar karena marah.
Kilatan dingin muncul di mata Yueli. Gunakan gerakan itu. Dia mengeluarkan jimat emas, menggigit lidahnya, dan meludahkan seteguk sari darah ke jimat tersebut. Jimat itu bersinar terang, berubah menjadi rantai emas yang melilit David. Tali pengikat abadi Raja Dewa, seru seorang kultivator ilahi. Ini adalah jimat tingkat tinggi yang sangat dihargai di kuil. Setelah terikat, akan sulit bagi siapapun di bawah tingkat seorang abadi sejati untuk membebaskannya. David merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh rantai emas itu dan dengan cepat menghindar. Namun rantai-rantai itu mengikutinya dari dekat, tanpa henti mengejarnya. Pada saat yang sama, para kultivator ilahi lainnya juga melepaskan harta dan jimat magis mereka yang paling berharga, menghujani David dengan berbagai kekuatan gaib yang mengikat dan menahan. David berada di bawah tekanan yang semakin meningkat. Sekuat apapun dia, mustahil baginya untuk melawan begitu banyak harta sihir tingkat atas dan kekuatan supernatural secara bersamaan. Aku harus pergi. David menarik nafas dalam-dalam, melepaskan semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Kekacauan, naga emas, dunia bawah, 3 elemen kembali menjadi satu, melampaui batas. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke arah jurang di depannya. Cahaya pedang abu-abu itu menebas kehampaan, merobek celah spasial. Di dalam celah itu terdapat turbulensi spasial yang kacau, tetapi David melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Mau lari? Jangan mimpi, Lin Wuchen meraung dan melepaskan kekuatan penuh pedang pembunuh abadi miliknya. Seberkas cahaya pedang perak melesat masuk ke dalam celah tersebut. Yueli juga memanipulasi tali pengikat abadi Raja Dewa, melilitkannya di sekitar David. Namun sudah terlambat, sosok David menghilang ke dalam celah, dan celah itu dengan cepat tertutup. Cahaya pedang perak dan rantai emas bertabrakan di ruang tertutup, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. David berhasil melarikan diri. Lin Wuchen meraung ke langit, tampak seperti orang gila. Wajah Yueli begitu muram hingga seolah bisa meneteskan air. Keenam tetua peringkat ke-9 itu saling memandang. Mata mereka dipenuhi kengerian. Dikelilingi oleh lebih dari 50 anggota kuat dari ras ilahi, dalam jangkauan formasi agung Gunung Suci, David tidak hanya menghancurkan formasi agung pengorbanan darah dan menyelamatkan orang-orang, tetapi juga lolos tanpa terluka. Kekuatan ini, keberanian ini, metode ini. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kuil. Mengejar! Seorang lelaki tua menggertakkan giginya dan berkata, dia menerobos ruang angkasa dengan paksa. Dia pasti terluka parah. Dia tidak mungkin melarikan diri jauh. Kerahkan semua pasukan dan cari setiap mil di sekitar Gunung Suci itu. Kita harus menemukannya. Para kultivator ilahi berubah menjadi garis-garis cahaya dan berpencar untuk mencari. Sementara itu, di sebuah lembah yang berjarak 100 mil dari Gunung Suci, sebuah retakan muncul di ruang angkasa, dan David tersandung lalu jatuh keluar. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan terdapat luka sayatan pedang yang dalam dan memperlihatkan tulang di dadanya, akibat serangan pedang terakhir Lin Wuchen. Terdapat juga bekas luka di punggungnya akibat jeratan rantai emas, yang hampir mematahkan tulang punggungnya. Yang lebih serius lagi adalah cedera internal. Melepaskan teknik persatuan 3 elemen secara paksa untuk menembus ruang hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, menyebabkan benih dao kekacauan dan garis keturunan naga emasnya meredup dan kehilangan kilaunya. Namun dia masih hidup. David menelan beberapa pil terakhir dan duduk bersila untuk mengatur pernafasannya. Setelah jam kemudian, Ming Li muncul dengan kabut hitam. Tuan Chen, Ming Li terkejut ketika melihat luka-luka David. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati. David membuka matanya. Di mana para kultivator itu? Aku telah menempatkan mereka di sebuah gua yang berjarak 100 mil dan memasang susunan perlindungan. Mereka aman untuk saat ini, kata Ming Li. Tuan Chen, luka-luka Anda. Butuh waktu untuk pulih. David berdiri. Tempat ini tidak aman. Protoss akan segera mencari. Kita harus pergi secepat mungkin. Mau kemana? Tanya Ming Li. David menatap ke kejauhan. Tatapan penuh tekad terpancar di matanya. Pergilah ke kuil. Karena pihak kuil ingin membunuhku, maka aku akan mencari musuh mereka. Lagi pula, pihak kuil adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan jiwa senior Musa. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke dalam lembah.